bagi yang takut bisa diartikan aturan. Bagi yang ketakutan nih, ada lagi himbauan itu diartikan boleh diikuti dan boleh tidak diikuti. Cuma catatannya, kita itu harus berdasarkan kesepakatan bersama yang mengikuti. Yang jadi persoalan sebetulnya mereka itu mengangkat bahwa dengan adanya kegiatan tersebut merupakan beban kepada orang tua. Hanya beban aja sebetulnya mah. Tapi ketika orang tua berkeinginan untuk itu tidak diartikan beban oleh kita, dan oleh orang tua juga bukan beban. Buneng cek abdi miskin, tapi ketika Buneng mau mengadakan satu acara resepsi apalah, itu terserah Buneng. Apakah saya harus memaksa Buneng? Jangan, karena kamu miskin. Gak bisa. Yang kedua, acara seperti itu merupakan syukur. Nyapai aja. Bisa nggak masuk ke rasa syukur? Syukur orang tua sudah menyekolahkan Dimin sampai lulus. Syukur orang tua menyekolahkan Dimin dari kelas 1 naik kelas 2 tuh sampai ke kelas 6. Saya khawatir nanti ke depan kalau ini tidak dilakukan rasa syukur ini, berarti kita itu sudah ingkar terhadap syukur, terutama syukur nikmat. Silakan aja maknai la in syakartum la azidannakum. Nanti bulan depan mereka akan dikurangi nikmatnya untuk acara ini, untuk acara syukur ini. Bahkan lebih bahaya kalau sudah masuk ke kategori azabil syadid. Kamu sudah masuk ke sana, kalau sudah masuk ke sana kita tidak bisa apa-apa lagi. Dan kita tidak bisa menjamin orang yang tidak iuran untuk memunculkan rasa syukur tersebut itu akan dijamin kehidupannya, itu akan bahagia. Kamu nggak ngejamin. Oke. Yang kedua, faedahnya adalah silaturahmi di antara kita dan di antara orang tua. Orang tua dengan orang tua, ada yang tidak kenal mungkin. Yang ketiga, bagi anak merupakan satu dorongan semangat untuk lebih meningkatkan potensi dirinya ke depan. Ya sudah kemana aja. Lama-lama nanti yang namanya sedekah hilang, terus diakui dan tidak diakui dengan adanya larangan seperti ini. Kalau dikatakan larangan itu akan berimbas kepada kehidupan kita sehari-hari. Yang masih jangan mau bersepai, mungkin itu.
Jadi menurut abdi mah laksanakan saja seadanya menurut ukuran kemampuan kita masing-masing, terutama yang perlu diperhatikan iurannya jangan dipaksakan. Ketika dia tidak mampu ya udah tidak mampu, mampunya berapa. Terus kita lihat dari sisi lain, dalam acara ada mengumandangkan Al-Quran, maknai fadilah membaca Al-Quran. Maknai fadilah membaca Al-Quran. Selama itu tidak besar-besaran menurut saya, artinya menurut kemampuan kita saja, itu nggak ada masalah. Bahkan Allah yang bilangnya, yang bicaranya, yang ngomongnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita ini sedang diracuni sebetulnya mah, sedang diracuni untuk tidak bersedekah, sedang diracuni untuk tidak mengungkapkan rasa syukur. Merupakan satu kenikmatan tuh kayaknya kuliah nggak ada wisuda gimana? Wisuda itu syukur, dalam-dalamnya bersyukur. Makanya saya bilang kemarin ke Pak Kepala, kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk ditempatkan di tingkat dasar di MI itu jangan dimunculkan. Contoh kalimat wisuda itu untuk perguruan tinggi, bahasanya bahasa yang agamis saja, bahasa suku. Terus kegiatan tempo dulu apa namanya sungkem, yang gitu aja. Sungkem itu diakui dan atau tidak diakui itu merupakan satu pendidikan akhlak terhadap anak kepada orang tuanya. Nah, supaya kalau kita bersama-sama dalam acara sungkem itu betul-betul menghayati apa makna sungkem. Jadi jarang sekarang anak yang bisa nangis di hadapan orang tua. Jadi kalau nanya pendapat saya mah mau dibawa ke syukur aja. La in syakartum la azidan lakum wa la in kafartum, tunggu saja azab yang sangat dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Oh, jadi begini Pak. Yang pertama saya ucapkan terima kasih Bapak sudah menerima kami ya di sini untuk bersilaturahim. Minimal kita walaupun tidak dikasih air ngobrol ya terkait dengan kegiatan ke depan. Ya. Soalnya gini Pak, dari penjelasan yang oleh Pak Kepala sampaikan, kita suruh koordinasilah sama komite, koordinasilah sama pengawas, koordinasilah sama Kemenag gitu. Nah saya koordinasi sendiri nggak berani ya, rame-rame aja gitu. Di samping memang kita ada beberapa pendapat memang dari teman-teman gitu ya, dan termasuk saya gitu. Seandainya ini kan di sana di itu kan tidak boleh memungut ya. Di situ di himbauannya ya, tidak boleh memungut. Tidak boleh, kita nggak memungut. Terus yang kedua, kita kesulitan bahasa ya. Kemarin kita ketika ke anak-anak, saya coba
tanyakan sudah ini belum gitu. Sudah ini belum. Gitu. Sudah ini apa Pak katanya kan. Sudah ini kita mau ngomong sudah bayar. Kamu ngomong bayar kan salah Pak. Sudah ini belum, sudah ini belum. Sudah bayar belum maksudnya buat kayak itu. Itu kata-kata itu nggak boleh keluar dari mulut kita. Ada memang kalau ke siswa itu salah. Jangan ke siswa mintanya. Ke wali. Ya, minta disolisi. Enggak, maksudnya kan waktu itu kan ada yang enggak, ada yang tahu ada yang enggak gitu. Orang tua kamu udah tahu belum kan kenapa enggak ada yang enggak rapat gitu. Ada yang enggak hadir gitu. Atau itunya berita acaranya disebarkan ke orang. Sudah Pak lewat grup. Ya kalau sudah disebarkan mah kita tidak salah. Tinggal hasil akhir kita terkumpul dana berapa. Apa betul? Sekarang 30 orang ya, 30 ada orang. kurang lebih ada 50 orang yang masuk. Yang masuk. Itu juga ada yang baru sekarangnya. Misalnya ada yang udah. Ada berapa nilainya? Kurang lebih ada 6 juta. 6 juta. Kalau memang sampai batas akhir hanya 6 juta aja kita gunakan. Pak, untuk dia mah tentang mulut ya.